Terima kasih kepada Profesor Dr. Margareta Rahayuningsih, MSI, selaku dosen pembimbing mata kuliah dasar biodiversitas. Banyak bab-bab pada biodiversitas yang sangat menarik untuk dibahas dan diulik sedemikian rupa, seperti pada bab kelangkaan spesies, konservasi pada tiap-tiap dari tipe biodiversitas, upaya pelestarian, pemanfaatan dari biodiversitas tersebut, tantangan pengelolaan Perkenalkan, biodiversitas nama saya Muhammad yang ada Abdul di Wahab. Indonesia. Saya dari Rombel BioB, Prodi Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang. Saya akan mengangkat tema storytelling yang berjudul Timun Berlapis Emas di Lautan Dunia. Tanpa banyak berbasa-basi di awal, kita langsung menuju ke video. Let's go. Ayo. Tidak bisa dipungkiri, lautan Indonesia kaya akan ekosistem beserta organisme di dalamnya. Begitu indah dan beragam sejauh mata memandang. Semua itu menghiasi dasar samudra yang sunyi. Tapi, tunggu sebentar. Ada yang aneh. Apa itu? Sebuah batu yang berjalan? Menarik. Ayo kita lihat lebih dekat lagi. Oh, ini adalah hewan, teripang. Teripang adalah Holoturia, yaitu sejenis biota laut yang merupakan salah satu sumber protein hewan dan telah lama dikonsumsi oleh masyarakat di dalam maupun di luar negeri. Teripang adalah hewan yang bergerak lambat, hidup pada dasar substrat pasir, lumpur pasir, lamun, alga, maupun dalam lingkungan terumbu karang, hidup atau mati. Jenis ini termasuk dalam Echinodermata dengan klasifikasi kelas Holoturoidae. Echinodermata berasal dari kata Yunani echinos yang berarti duri dan derma artinya kulit. Jadi Echinodermata dapat diartikan sebagai hewan berkulit duri. Memang, jika Anda meraba kulit hewan ini akan terasa kasar karena kulitnya mempunyai lempeng-lempeng zat kapur dengan duri-duri kecil. Hewan ini biasanya hidup di pantai dan di dalam laut sampai kedalaman sekitar 366 meter. Sebagian hidupnya bebas, hanya gerakannya yang lambat. Meskipun begitu, Anda jangan khawatir. Hewan ini tidak ada yang parasit. Ada sekitar 5.300 jenis Echinodermata yang sudah dikenal manusia. Jumlahnya yang amat banyak dikarenakan musuh hewan ini yang sangat sedikit di alam. Keistimewaan Echinodermata adalah memiliki tubuh atau organ tubuh yaitu 5 atau kelipatannya. Di samping itu, hewan ini memiliki saluran air yang sering disebut dengan sistem ambulakral. Sistem ini digunakan untuk bergerak, bernapas, atau untuk memangsa mangsanya. Hewan ini kulitnya berduri halus, sehingga sekilas tidak tampak sebagai jenis Echinodermata. Tubuhnya seperti mentimun dan disebut dengan mentimun laut atau lebih dikenal dengan teripang. Hewan ini sering ditemukan di tepi pantai. Gerakannya yang tidak kaku, fleksibel, lembut, dan tidak mempunyai lengan. Rangkanya direduksi berupa butir-butir kapur di dalam kulit. Mulut terletak pada ujung anterior dan anus pada ujung posterior atau aporal. Di sekeliling mulut terdapat tentakel yang bercabang sebanyak 10 sampai 30 buah. Tentakel dapat disamakan dengan kaki tapung bagian oral pada Echinodermata lainnya. 3 baris kaki tapung di bagian ventral digunakan untuk bergerak dan 2 di bagian dorsal berguna untuk melakukan pernapasan. Selain itu, pernapasan juga menggunakan paru-paru air.
jenis makanan dari teripang. Di antaranya adalah diatom, foraminifera, detritus, nematoda, radiolaria, protozoa, dan larva krustasea hasil filter dari pasir yang ia makan. Taksonomi teripang. Di dunia terdapat 1.200 jenis timun laut, di mana 30 jenis termasuk dalam kelompok teripang yang secara taksonomi dapat dilihat pada Marine Species Identification. Dari sekitar 650 jenis teripang yang ada di dunia, 10% berada di Indonesia. Teripang yang terdapat di perairan Indonesia adalah dari genus Holoturia, Muleria, dan Stichopus. Ketiga genus tersebut terdiri dari 23 spesies, di antaranya baru 5 spesies yang sudah dimanfaatkan dan mempunyai nilai ekonomis yang penting, yaitu Holoturia scraba atau teripang putih atau teripang pasir, Holoturia edulis atau teripang hitam, Holoturia vagabunda atau teripang ketak atau teripang keling, Holoturia patiensis, teripang merah, dan Holoturia marmorata atau teripang coklat. Terima kasih. Ikan mutiara pada teripang. Sebagian besar spesies ikan mutiara pada fase dewasanya hidup di dalam berbagai jenis invertebrata. Mereka biasanya hidup di dalam kerang, bintang laut, atau gurita, dan tidak merugikan tuan rumah mereka. Namun, beberapa spesies diketahui parasit pada timun laut. Mereka memakan gonad dan hidup di pori-pori anal mereka. Ikan mutiara biasanya hidup sendiri atau berpasangan. Pertahanan diri teripang. Teripang mempunyai cara untuk melindungi diri dari predatornya dengan mengeluarkan racun saponin dari kulitnya, melepaskan benang-benang lengket, atau melakukan eviscerasi. Apa itu eviscerasi? Eviscerasi adalah melepaskan organ dalamnya melalui anus. Manfaat teripang. Kondisi lingkungan yang sehat adalah kunci penting untuk kelestarian biota laut, termasuk bagi teripang. Pada lamun, terumbu karang maupun area terbuka merupakan habitat utama bagi teripang. Manfaat teripang selain sebagai sumber ekonomi, karena memiliki nilai jual yang tinggi, juga sebagai salah satu keystone species atau biota kunci bagi keseimbangan ekosistem perairan dangkal. Secara ekonomi, teripang merupakan komoditas perikanan yang bernilai ekonomis yang tinggi dan umumnya diperdagangkan dalam bentuk kering. Teripang umumnya dikonsumsi dalam bentuk olahan seperti gonad kering atau konoko, usus kering atau konowata, atau kerupuk. Teripang mengandung zat-zat aktif yang bermanfaat dalam bidang farmasi dan kesehatan. Penelitian tentang bahan alami yang dihasilkan oleh teripang telah dilaporkan oleh beberapa peneliti. Beberapa peneliti melaporkan bahan aktif yang dihasilkan oleh Holoturia sp adalah sebagai antibakteri dan anti kapal. Teripang sendiri lebih dikenal sebagai salah satu komoditas laut yang banyak dicari karena memiliki manfaat dan dipercaya dapat memelihara kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan di dalam tubuh teripang mengandung serat kolagen yang tinggi yang dapat mempercepat penyembuhan luka. Selain itu, teripang juga dimanfaatkan sebagai obat tradisional untuk mengobati kerusakan pada sistem kerja ginjal, organ reproduksi, dan saluran cerna. Bahkan julukan teripang oleh masyarakat Cina adalah Haisen, yang artinya ginseng keras dari laut. Rasanya yang sangat asin dan hangat di tubuh menjadikan teripang juga kerap dikonsumsi untuk mengobati gejala lemah karena proses penyembuhan setelah sakit atau lemah fisik karena usia yang menua. Secara ekologi, dari sisi ekologi, teripang yang merupakan pemakan sedimen atau deposit feeder
berperan sebagai bioturbator atau pengolah sedimen dalam ekosistem perairan dangkal. Melalui cara makan inilah, teripang memberi manfaat pada lingkungan. Keberadaan sisa-sisa bahan organik, bakteri dan mikroalga yang terkandung di dalam sedimen atau substrat merupakan makanan utama teripang, sehingga menimbun zat-zat tersebut di alam dapat dicegah karena proses makannya. Sedimen di dasar perairan ini pun dapat berpindah tempat, karena setelah proses pencernaan di dalam tubuh teripang, maka sedimen tersebut akan keluar kembali sebagai bentuk feses melalui anus. Proses penyerapan bahan-bahan organik yang terkandung di dalam sedimen adalah dengan bantuan enzim atau mikroba yang terdapat dalam saluran pencernaan. Sebuah fakta dari proses makan teripang adalah bahwa sedimen yang telah dicerna selanjutnya akan dikeluarkan kembali ke alam dengan kondisi yang lebih gembur dan mengandung bahan-bahan organik yang lebih banyak daripada saat sebelum dicerna. Sedimen hasil pembuangan teripang ini sangat bermanfaat bagi komoditas hewan dan tumbuhan yang turut membentuk ekosistem perairan dangkal. Hasil penelitian di Medana, Lombok Barat, berhasil menguak potensi teripang sebagai biota kunci untuk menjaga kesetimbangan ekosistem. Pengamatan terhadap jenis Holoturia atra, bahasa lokalnya adalah teripang hitam, mampu mengolah sedimen hingga 19 kg kering per tahun per individu. Hal ini perlu menjadi bahan renungan mengenai sebuah kerugian ekosistem jika populasi teripang ini menghilang dari ekosistemnya. Bahan-bahan organik akan menumpuk. Biota dasar perairan lainnya seperti keong, kerang, kepiting, cacing laut, dan lain-lain akan membutuhkan substrat gembur, tidak lagi bisa berlindung di dalam pasir, sehingga rantai makanan di dalam ekosistem yang sangat akan mungkin berubah. Teripang juga diperkirakan memiliki fungsi sebagai salah satu penghambat pengasaman laut. Kolom air mengandung CaCO3 yang dalam kurun waktu tertentu akan mengendap di dasar perairan. Dasar perairan akan menjadi sangat rapat akibat penumpukan bahan organik. Keberadaan teripang yang memakan sedimen menjadi fungsi ekologis dalam mengemburkannya kembali berupa dalam bentuk feses. Oleh karenanya, sedimen akan menjadi gembur dan zat CaCO3 atau kalium karbonat akan dapat terlepas kembali ke dalam kolom air dan dapat dimanfaatkan oleh karang untuk membentuk terumbu. Teripang di Indonesia. Potensi teripang dari perikanan tangkap di Indonesia cukup besar, yaitu 3.517 ton pada tahun 2001. Daerah penghasil utama teripang adalah perairan pantai Sulawesi Tengah, yaitu sebesar 1.134 ton. Kemudian diikuti oleh perairan pantai Nusa Tenggara Timur, yaitu 433 ton, dan Sulawesi Selatan, yaitu sebesar 327 ton. Saat ini, perdagangan teripang telah meluas, terutama di Hong Kong dan Singapura, yang merupakan dua negara pusat perdagangan ekspor teripang dunia. Teripang kering telah diolah dan diperdagangkan di USA, Kanada, Eropa, Taiwan, Republik Korea, China, Australia, Malaysia, Thailand, dan beberapa negara lain. Pada tahun 1994, Indonesia mengeksplor teripang ke Malaysia senilai 732.612 ringgit Malaysia. Pada waktu yang sama, Indonesia juga mengekspor ke Cina yang dapat memenuhi 37% kebutuhan teripang di Cina. Eksploitasi besar-besaran. Kepala Pusat Penelitian Oceanografi dari LIPI, Dirham Shah, mengatakan hasil riset penelitian menunjukkan beberapa jenis teripang di perairan Indonesia sudah mengalami penurunan akibat ulah tangan manusia. Spesies teripang kian berkurang. Mari kita simak penjelasan dari Bapak Dirham Shah. Silakan. Kondisi status teripang semakin menurun. Regulasi atau pemanfaatan belum ada. Kita ingin mendorong pemerintah membuat regulasi. Di kantor LIPI,
Pademangan, Jakarta Utara, Selasa, 16 Agustus 2019. Menurutnya, eksploitasi secara besar-besaran terhadap teripang sudah terjadi sejak 30 tahun terakhir. Kondisi itu hingga membuat jumlahnya menurun drastis, terutama di perairan barat Indonesia. Peneliti LIPI, Ana Setiawati, mengatakan 90% dari 60 jenis teripang di dunia berasal dari Indonesia. Hanya saja, teripang dengan spesies susu hitam dan susu putih terancam punah. Kondisi ini juga ditambah dengan status Indonesia yang memasok 30% kebutuhan teripang dunia dengan tujuan utama ke Hong Kong, China, dan Singapura. Karenanya, teripang harus segera diusulkan masuk ke dalam daftar merah kelompok biota yang terancam punah Uni Internasional untuk Konservasi Alam atau UICN. Selain itu, Konvensi Perdagangan Internasional Tumbuhan dan Satwa Liar Spesies Terancam atau CITES juga diharapkan bisa segera memasukkan teripang ke dalam kelompok Appendix 2, yaitu spesies yang tidak terancam punah, tapi mungkin terancam punah bila perdagangan terus berlanjut tanpa adanya pengaturan. Status perlindungan dari teripang. Saat ini, belum ada regulasi nasional yang mengatur perlindungan teripang di Indonesia. Akan tetapi, konservasi tentang perdagangan internasional tumbuhan dan satwa liar atau dikenal dengan CITES sudah memasukkan beberapa spesies teripang dalam Appendix 2, yaitu segala pengambilan dari alam dan diperdagangkan akan dibatasi berdasarkan kuota yang telah disetujui dengan memperhatikan kelestarian dan sumber daya. Spesies yang masuk ke dalam Appendix 2 CITES ialah Holoturia fuscogilva, Holoturia nobilis, dan Holoturia whitsemain. Pengelolaan jenis teripang meskipun belum diatur oleh peraturan perundang-undangan pemerintah, akan tetapi teripang merupakan salah satu dari 20 jenis yang menjadi prioritas dari KKP. Rencana pengelolaan teripang dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional atau disingkat dengan RAN dari 2016 sampai 2020. Konservasi teripang. Satu-satunya cara yang paling efektif dilakukan saat ini untuk memulihkan sumber di alam adalah dengan melaksanakan budidaya teripang pasir. Cara tersebut diyakini akan bisa menjaga ketersediaan stok di alam, namun tetap bisa memenuhi kebutuhan teripang pasir untuk pasar global. Upaya lain termasuk pembatasan alat tangkap, batasan ukuran dan berat, pengendalian upaya dan tangkapan, penutupan sementara, penutupan kawasan, perizinan rantai nilai, dan pemanfaatan wilayah. Teripang merupakan komponen penting dalam rantai makanan di terumbu karang dan ekosistem asosiasinya pada berbagai tingkat struktur pakan atau tropik level. Teripang berperan penting sebagai pemakan deposit atau deposit feeder dan pemakan suspensi atau suspensi feeder. Dalam segi ekonomi, teripang termasuk produk dari perikanan yang bernilai ekonomis tinggi, baik secara sumber pangan yang luksuri dan nutraseutik. Namun, sebagai bahan baku farmaseutik dan kosmetik, permintaan pasar khusus teripang pasir saat ini terus meningkat. Karenanya, terjadi penangkapan populasi alam yang berlebih, sehingga stok alam menurun sangat drastis. Usaha untuk memenuhi permintaan akan teripang dan pemulihan populasi alam adalah dengan cara penyiapan benih dan pembesaran secara terkontrol. Teknologi domestika, induks teripang, biologi reproduksi, pemijahan, dan pembesaran larva sudah dikuasai. Teknologi transportasi induk dan juvenil teripang, manajemen pembesaran, penyediaan pakan buatan dan kebutuhan nutrisinya,
serta penanggulangan penyakit juga telah dikuasai. Hilirisasi atau komersialisasi ragam produk inovasi berbasis teripang sangat terkendala dengan pasok bahan baku teripang. Oleh karena itu, perkembangan budidaya teripang, baik secara terkontrol dalam tambak atau kolam, perlu dikembangkan. Selain pengembangan budidayanya, studi tentang stock enhancement ke alam dan pemetaan lokasi yang layak perlu segera dilakukan sebagai dasar pelaksanaan rilis benih teripang. Perbaikan mutu genetika teripang untuk memproduksi teripang yang tumbuh cepat, tahan terhadap perubahan lingkungan, yang mudah beradaptasi dan berbagai kondisi lingkungan, serta tahan terhadap berbagai serangan penyakit perlu dikembangkan dalam rangka pemenuhan permintaan teripang yang terus meningkat. Jadilah seperti teripang, meskipun rupanya tidak cantik, tapi kehidupannya sangat bermanfaat bagi ekosistem sekitar, terlebih lagi bagi manusia. Jasanya menyapu dasar laut tanpa mengharap sanjungan dan pujian. Sekian storytelling yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tadi dengan videonya? Apakah kalian semakin tertarik dengan teripang? Bagaimana? Apakah organisme teripang ini akan menjadi spesies yang kedepannya akan menjadi suatu sumber budidaya yang baru? Ataukah malah teripang ini justru akan semakin dibunuh dan akhirnya menjadi suatu satwa yang terancam punah? Jika kalian ada banyak pertanyaan tentang teripang, kalian bisa komentar kolom di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen yang banyak kalau bisa, oke? See you in the next video.